Ini harusnya dipotong pakai pisau. Jadi biar ada tenaga. Nah, misalkan asistennya cuma satu, di bapaknya doang, misalkan anaknya suka nyuruh nyuci. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video siang hari ini saya mau ngebahas soal gaji TKW yang ada di Arab Saudi. Nah, kemarin ada orang yang komen ke saya yang nanya, katanya, Kang, bener nggak tuh di TikTok ada TKW Arab Saudi gajinya sampai 11 juta. Nah, sekarang mau saya bahas, tapi ngebahasnya nggak di sini, nggak di luar. Karena kalau di luar panas, teman-teman. Nah, sekarang ngebahasnya mendingan di restoran sambil sarapan biar suasananya sejuk. Pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umrah dan haji, amin. Sekarang saya mau ke restoran Albek. Si Abrag parkir di sana karena barusan habis dicuci. Jadi teman-teman, bahkan ada yang lebih dari 11 juta gaji TKW itu. Nah, salah satu contoh Haris lah ya. Supir kalau punya sampingan itu bisa lebih. Nah, Imaroh yang di depan saya ini kan pakai Haris ya. Dia itu sama majikannya. Haris itu orang yang ngurus rumah. Jadi nggak miswar, nggak kemana-mana tuh. Dia lagi nyuci mobil tuh. Kelihatan nggak? Dia itu nggak miswar, nggak nganter sekolah. Pokoknya khusus ngurus mobilnya. Namanya Haris. Nah, dia ini sama majikannya paling digaji 500 real juga udah seneng. Karena apa? Karena semua mobil yang ada di rumah dia, di apartemen dia yang ngontrak, itu dia yang nyuci. Coba bayangkan, kalau ada 20 mobil kali 150 udah berapa? Ya, udah 3 ribuan. Kalau 20 mobil, mungkin lebih 20 orang di sini. Kan di sini itu satu orang satu mobil. Jadi sampingannya sangat banyak sekali. Nah, asisten rumah tangga juga bisa jadi lebih dari 11 juta bisa. Nih, kayak rumah ini sebelah saya Pila ya. Nah, ini kan biasanya sekeluarga, anak sama bapak itu biasanya di sini nyatu. Nah, kalau anaknya nggak punya asisten, terus dikerjakan sama asisten bapaknya, itu kan jelas ditambahin gajinya. Nah, sekarang saya mau ke sana. Mau ke restoran Albek. Ini salah satu contoh aja, karena di luar Masya Allah teman-teman udah hujan debu, panas lagi ya. Tapi kalau di dalam Albek pasti sejuk. Oke teman-teman, sekarang saya sudah nyampe ke Albek. Tuh di depan Albeknya ya. Ini salah satu Albek yang dekat rumah saya ya. Dari rumah itu ya sekitar 5 menit 6 menitan lah tuh. Masya Allah, nih cuacanya aja teman-teman mendung. Ini karena hujan debu dari kemarin ya. Anginnya juga panas. Nah, karena ini cuacanya udah mau musim dingin kayaknya. Biasanya terakhir musim panas itu seperti ini. Korma udah mateng. Bagus banget ini mobil ya. Soalnya korma udah pada mateng. Biasanya tanda-tandanya seperti itu. Nanti datang musim dingin tuh. Albeknya, wah mantap pokoknya. Nah, sekarang saya mau masuk ke dalam Albek. Kita matiin dulu HP-nya karena di sini kasirnya perempuan. Jadi kalau kasir perempuan nggak boleh di-shot ya. Langsung dingin. Nah, Albek di sini tuh enak tuh, mau naik tangga boleh ya. Mau naik lift boleh, karena ini ruang makannya ada di atas. Jadi saya mau naik lift. Belum buka tapi nah buka. Ini G cuman ada G sama M karena cuman satu lantai di atas. Tuh. Nah, ini ke sini pintu keluarnya. Jadi jangan yang sebelah sana. Tuh. Ini ke sini nembusnya. Set. Sepi. Sekarang hari sekolah. Jadi sepi ya. Seperti ini ruangannya besar. Padahal ini udah siang, udah setengah 11. Biasanya udah rame kalau di hari libur, karena sekarang hari sekolah. Saya mau ke hamam dulu. Mudir, kip hal? Alhamdulillah. Kois? Mia Bangladesh. Kam sana sugul. Clear. 1 year. Minjaman.
Nah teman-teman, sekarang pesanan saya sudah sampai. Saya nggak minum asir, pakainya air ya. Tuh saya minum air. Nah ini sandwichnya. Ini sandwich paling besar yang ada di Albaik. Harganya 13 real, Masya Allah. Ini kadang saya nggak habis satu ini karena besar banget tuh unboxingnya. Jadi komplit, ada keju, ada jubna tuh sampai seperti ini. Ini mah. Nah saya sebelum lanjut tadi soal gaji asisten, saya mau makan dulu sedikit ya. Ini harusnya dipotong pakai pisau. Jadi biar ada tenaga saya ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Airnya panas. Mantap. Nah, saya mau lanjut cerita soal asisten rumah tangga, teman-teman ya. Jadi, kalau di sininya majikan yang ngerti, misalkan dia kerja satu rumah ya, rumahnya itu villa misalkan, atas bawah. Nah, biasanya itu anaknya di atas, bapaknya di bawah, biasanya seperti itu. Kalau enggak ya bapaknya di atas, anaknya di bawah. Pokoknya satu rumah itu keluarga aja, anak sama bapak. Nah, misalkan asistennya cuma satu, di bapaknya doang, misalkan anaknya suka nyuruh nyuci, nyuruh apa, beres-beres, itu emang kalau orang sininya yang ngerti itu suka ngasih duit, suka nambahin gaji. Misalkan dari bapaknya 1.500, dari anaknya 1.500. Soalnya apa? Untuk 2 orang asisten rumah tangga sama dia mampu dikerjakan oleh 1 orang. Jadi nggak masalah, nggak apa, orang sini juga nggak masalah mau mau kerja 2 rumah, yang penting dianya mampu. Nah kalau majikan yang ngerti itu emang suka begitu, suka ditambahin. Tapi kalau majikannya yang brengsek itu yang bikin masalah, kadang suka nggak ngasih uang. Jadi kerja 2 rumah, aturan 2 asisten rumah tangga sama dia dikerjakan 1 orang. Nah itu yang paling brengsek. Tapi kalau majikannya ngerti itu begitu, kadang suka ditanya dulu, misalkan kamu mau nggak kerja di anak saya, misalkan selesai di ibunya terus ke anaknya, tapi nanti sama anak saya ditambahin gajinya. Kadang ada yang begitu. Kalau yang ngerti majikannya suka ngasih tahu dulu dari awal, kalau kamu mau ya udah kerjakan, nanti kamu dikasih gaji berapa. Kayak saya dulu saya karena udah nggak punya madrasah, yang nggak punya sekolah, majikan saya dulu sebelum punya yang sekarang cucunya. Kalau sekarang kan cucunya saya disuruh nganterin saudaranya, tapi saudaranya ngasih uang 500 real ke saya. Karena apa? Karena kan bukan majikan saya, orang lain, saudaranya. Jadi kalau majikan ngerti emang suka ada yang begitu. Jadi untuk 2 orang asisten rumah tangga sama dia dikerjakan 1 orang, jadi mampu, kuat gitu ya. Karena majikan juga senang gitu, nggak nyuruh orang lain. Kita juga senang kalau majikannya yang ngerti. Tapi kalau majikannya yang nggak ngerti, itu yang brengsek, itu yang suka banyak yang kabur, itu yang begitu. Udah rumahnya tingkat, asistennya cuma 1, keluarganya banyak, anaknya, cucunya semua ada di situ. Gaji cuma dari 1 orang. Nah itu makanya kalau ada asisten rumah tangga yang gajinya besar, misalkan sampai 2.000, 3.000, bahkan lebih dari 3.000. Sekarang kalau 11 juta aja itu nggak nyampe berapa, nggak nyampe 3.000. Sedangkan di sini
apa namanya, orang-orang kalau yang kerjaannya banyak, majikannya ngerti, ada yang nyampe digaji yang 3.000, bahkan ada yang lebih. Itu berarti kan lebih dari 11 juta. Hanya jangan heran, jadi tergantung nasib lah teman-teman ya. Tapi kalau kita nasibnya jelek, sial gitu ya, punya majikan brengsek, kita udah kerja capek gitu, terus gajinya nggak ditambahin, itu yang bikin masalah. Nah, makanya jangan heran kalau asisten rumah tangga yang gajinya gede itu begitu, walaupun di sininya belum lama, misalkan di sininya baru 2 tahun, 3 tahun, tapi gajinya kok udah besar gitu. Nah, jadi seperti itu, jangan heran. Jadi kerjanya itu nggak cuma di satu rumah. Orang sini itu rata-rata rumah itu tingkat, apalagi rumahnya kayak semacam villa ya, 2 tingkat, 3 tingkat gitu. Udah jelas itu nggak mungkin satu keluarga, udah pasti banyak keluarga. Mungkin dari anak, dari cucu gitu, biasanya ngumpul di situ. Makanya kalau asistennya cuma 1 orang itu lumayan capek lah kerjanya, tapi kalau majikannya ngerti itu suka ditambah gajinya. Nah, makanya kemarin teman-teman ada yang nanya, kata di TikTok ada yang gajinya nyampe 11 juta, bahkan lebih aja dari 11 juta, ada lebih dari 11 juta orang resmi nih, bicara orang resmi ya, orang kapilan. Tapi kalau orang kaburan jangan dibahas lah, karena kalau orang kaburan gajinya di atas orang kapilan, gede-gede gajinya itu, cuman kan resikonya banyak lah kalau orang kaburan gitu teman-teman, nggak seperti kayak orang resmi. Kalau orang kaburan nanti dibahasnya ya sama saya, kalau gaji orang kaburan, ini saya ngebahas gaji orang kapilan, orang resmi. Jadi jangan heran kalau ada asisten rumah tangga yang gajinya besar, dia kapilan gitu, resmi, orang resmi. Nah, jadi seperti itu, kemungkinan kerjanya begitu. Jadi rumah villa, di situ kumpul keluarga dari anak sampai cucu sampai bapaknya itu ngumpul di situ semua, asistennya mungkin cuma 1 gitu. Jadi gajinya ya jelas besar kalau majikannya yang ngerti, karena kan kerjanya nggak cuma di bapak sama di anaknya. Nah, jadi seperti itu penjelasan dari saya teman-temannya. Tapi kalau orang kaburan lain lagi lah, jangan dicerita kalau orang kaburan, nanti saya bahas lagi kalau kaburan. Nah, sekarang saya mau ngelanjutin makan dulu. Ini mah karena besar seperti ini ya, jadi saya nggak kuat gigitnya tuh, harus dipotong-potong tuh. Bismillah. Udah jatuh. Berisik. Nah, oke teman-teman, jadi karena durasinya udah panjang, saya mau ngabisin sandwich dulu ya. Nah, jadi penjelasan dari saya seperti itu. Jadi jangan heran kalau orang kapilan gajinya besar gitu, kemungkinan kerjanya juga capek gitu ya. Bahkan yang saya tadi contohkan, Haris sama majikannya nih digaji 500 nih, orang Pakistan, 500 rial. Tapi dia sampingannya kan nyuci mobil sampai belasan puluhan mobil dicuci sama dia. Itu kan sampingannya banyak, ya jelas penghasilannya aja banyak gitu. Jadi bukan cuma dari satu sumber aja, dari majikan 500, dari cuci mobil, dari buang sampah. Itu kalau nungguin apartemen itu Pakistan itu paling seneng, karena dia banyak sampingan, kerjaannya juga lumayan, tapi sampingannya penghasilan uangnya kan banyak. Karena kan disuruh sama orang yang ngontrak-ngontrak gitu. Jadi nggak cuma dari majikan aja, makanya banyak sumbernya gitu teman-teman. Nah, jadi videonya sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya penjelasan dari saya. Nanti kalau gaji orang kaburan kita bahas lagi sambil makan lagi. Oke teman-teman, jadi videonya sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menghibur kalian semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.